Pernah kebayang nggak? Seekor ubur-ubur yang biasanya cuma melayang-layang di laut, bisa jadi penyokong ekonomi sebuah kota? Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata dari Yingkou, sebuah kota di Provinsi Liaoning, Timur Laut Tiongkok. Kota ini mungkin nggak sepopuler Beijing atau Shanghai, tapi justru dari perairan di sekitarnya, Yingkou membangun reputasi dunia sebagai kampung halaman ubur-ubur di Tiongkok. Cerita ini dimulai pada tahun 1989, ketika masyarakat pesisir mulai menyadari potensi tersembunyi dari hewan laut yang sebelumnya sering dianggap pengganggu ini. Seiring berjalannya waktu, ubur-ubur berubah dari makhluk laut yang diabaikan menjadi komoditas bernilai tinggi. Dan Yingkou menjadi pusat segalanya, dari penangkapan, budidaya, pengolahan, hingga ekspor ke berbagai belahan dunia. Laut Bohai yang mengelilingi kota ini menyediakan habitat alami bagi ubur-ubur, tapi Yingkou gak cuma mengandalkan hasil tangkapan liar. Kota ini juga mengembangkan tambak-tambak khusus untuk membudidayakan ubur-ubur secara sistematis. Bayangin aja, sekitar 3.000 hektar lahan digunakan hanya untuk mengembangbiakan ubur-ubur. Setiap tahunnya, dari tambak ini aja, Yingkou bisa menghasilkan sekitar 8.000 ton ubur-ubur hasil budidaya. Dan itu belum termasuk hasil tangkapan dari laut lepas yang jumlahnya jauh lebih masif. Tahun 2024 jadi momen luar biasa buat Yingkou. Tangkapan ubur-ubur liar mencapai angka fantastis, 200.000 ton. Angka ini bukan cuma mencerminkan betapa melimpahnya sumber daya laut mereka, tapi juga betapa serius dan terorganisirnya sistem penangkapan di kota ini. Di Yingkou, ada lebih dari 300 perusahaan pengolahan ubur-ubur, dari skala industri besar sampai usaha rumahan. Seluruh rantai industri ini menyerap sekitar 50.000 tenaga kerja lokal. Bisa dibilang, dari nelayan sampai ibu-ibu rumah tangga, semua punya peran dalam ekosistem ubur-ubur ini. Pasarnya, gak main-main. Setiap tahun, Yingkou mengekspor sekitar 12.000 ton ubur-ubur ke 33 negara. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, bahkan beberapa negara Eropa jadi pelanggan tetap. Di Jepang, ubur-ubur jadi bahan penting dalam salad mewah. Di Korea, jadi lauk pendamping favorit. Dan di negara-negara barat, ubur-ubur mulai dimanfaatkan dalam industri farmasi dan kosmetik, karena kandungan kolagennya yang tinggi. Ubur-ubur dari Yingkou bukan cuma untuk dimakan. Dalam dunia farmasi, ekstraknya digunakan untuk obat-obatan antiinflamasi. Di dunia kecantikan, bahan ini dipakai dalam krim anti-aging, serum wajah, bahkan masker kolagen. Nilai tambah dari satu ekor ubur-ubur bisa meningkat berkali-kali lipat setelah diproses. Menariknya lagi, limbah hasil pengolahan pun gak dibuang percuma. Beberapa bagian yang tak digunakan diolah menjadi pupuk organik, bahkan bahan pakan untuk budidaya ikan dan udang. Semua ini menjadikan Yingkou bukan sekadar kota pesisir biasa, tapi pusat ekonomi kelautan yang punya spesialisasi unik, ubur-ubur. Pendapatan dari sektor ini ditaksir mencapai 3 miliar yuan setiap tahun. Angka yang luar biasa untuk komoditas yang dulunya dianggap tidak berguna. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, industri ubur-ubur di Yingkou mulai dilirik sebagai potensi pariwisata edukatif. Beberapa pabrik membuka pintu untuk kunjungan wisata, menunjukkan proses pengolahan dari awal sampai akhir. Gak bisa dipungkiri, di balik bentuknya yang aneh dan teksturnya yang kenyal, ubur-ubur menyimpan peluang besar. Yingkou adalah buktinya. Kota yang dulu hanya punya laut, kini punya nama di dunia internasional karena satu hal yang tak pernah disangka-sangka, ubur-ubur. Dari laut ke pabrik, dari meja makan ke laboratorium kosmetik, ubur-ubur telah jadi simbol ketekunan, inovasi, dan kekayaan laut yang belum sepenuhnya kita kenal. Jadi lain kali kalau kamu lihat ubur-ubur melayang pelan di air, ingat, di suatu tempat di timur laut Tiongkok, makhluk itu bukan cuma bagian dari ekosistem laut, tapi juga bagian penting dari kehidupan ribuan orang.